Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di seri pengantar filsafat. Dan ya, saya pengen sedikit disclaimer lagi kalau saya lagi di ruangan yang tidak terlalu kondusif, dan semoga suara saya dapat terdengar dengan baik ya teman-teman. Dan kali ini kita pengen membahas tentang anarkisme. Dan ya, kita menelusuri anarkisme itu dari Yunani kuno. Dan kali ini kita akan ngebahas tokoh ataupun filsuf yang dikenal sebagai Sophocles. Nah, jadi ya mungkin garis besarnya kita pengen ngebahas anarkisme dan tragedi manusia. Ya, itu barusan suara truk lewat. Ya, semoga tidak terlalu terdengar. Kebetulan kita sudah kemarin kita sudah membahas Aeschylus, dan kali ini kita pengen ngebahas Sophocles. Dan yang mana teman-teman kita perlu mengingat bahwa sejak ribuan tahun yang lalu ya, yang mana manusia sudah sering kali bertanya-tanya ya, dimulai dari Thales dan sebagainya, meskipun tidak spesifik ya bertanya tentang anarkisme, tetapi peradaban di zaman dahulu itu dia sudah mempertanyakan tentang siapa yang berhak memerintah atas hidup kita. Terus apakah negara dengan hukum-hukum dan dekretnya, terus apakah dewa-dewa dengan hukum alam dan keabadiannya, terus apakah setiap individu dengan hati nurani dan martabatnya sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh sudah digaungkan sejak zaman Yunani kuno, teman-teman. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya dimiliki ataupun ditujukan untuk filsafat itu sendiri, tetapi ini juga akan menyumbangkan jawaban ke perkembangan filsafat politik ataupun gerakan politik kontemporer. Sehingga melalui panggung teater, melalui tragedi-tragedi yang ditulis oleh Sophocles ini, dia itu mencoba memperlihatkan bahwa konflik terbesar umat manusia itu bukanlah sekedar antara perang dan damai, tetapi antara kesatuan dan nurani. Dan disinilah ya itu knalpot brong. Tolong dong, siapa gitu yang bisa knalpot brong tuh dikurangin gitu loh. Terus kita lanjutkan. Dan di sanalah gitu kan, kita bisa melihat saudara-saudara kita melihat embrio dari anarkisme gitu kan. Karena kenapa bisa dibilang ada embrio anarkisme baru di titik awal, karena perdebatan kita sebenarnya berkaitan tentang kekuasaan dan nurani. Terus seperti pertanyaan yang sudah diajukan di awal itu berkaitan dengan siapa sih yang berhak memerintah kita. Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya menimbulkan gagasan tentang ya mungkin kita perlu otoritas, mungkin juga kita tidak perlu otoritas, kurang lebih seperti itu. Dan untuk memahami gagasan Sophocles ini, kita perlu masuk ke Antigone atau Antigon, yang mana Antigone ini berdiri di hadapan Kreon, yang mana Kreon ini merupakan sang penguasa ya. Nah, Kreon ini melarang pemakaman bagi saudaranya yang dianggap pengkhianat tadi. Tetapi Antigone ini menolak, dan Antigone berkata itu bukan hukum Zeus, itu bukan hukum abadi para dewa. Dan yang dilakukan oleh Antigone ini, dia menolak hukum negara dan dia menolak otoritas yang mengatur hidup dan mati. Jadi si Antigone ini memilih hati nurani ya teman-teman. Nah, ini kita mulai masuk ke pembahasan ini. Dan kalau kita perhatikan ya teman-teman, ini kan menjadi gambaran yang paling awal dari yang namanya civil disobedience atau pembangkangan sipil. Yang mana dari pembangkangan sipil ini, Antigone itu tahu resikonya, yaitu penjara, kematian, dan bahkan penghinaan. Tetapi Antigone ini tetap memilih untuk taat pada kebenaran yang lebih tinggi daripada sekedar dekret seorang penguasa, daripada sekedar hukum-hukum yang sebenarnya yaitu melenceng nurani gitu loh teman-teman. Nah, ini yang menjadi denyut pertama dari filsafat anarkisme, yang mana tidak ada otoritas yang sah jika ia menindas martabat manusia, bahwa hukum positif yang dibuat penguasa tidak otomatis adil, dan bahwa individu dengan nuraninya punya hak untuk berkata tidak. Dan di dalam Antigone,
kita melihat pertempuran antara dua jenis hukum. Yang pertama hukum negara, yang bentuknya ya positif, tertulis dan penuh kekuasaan, dan hukum alam yang tidak tertulis tetapi kekal. Sophocles mengingatkan kita bahwa hukum negara adalah ciptaan manusia, rapuh, bisa salah, dan bisa sewenang-wenang. Tetapi hukum alam itu merupakan bentuk dari martabat manusia, solidaritas, hak untuk dimakamkan, hak untuk hidup dengan layak, dan itulah yang tidak bisa dihapus oleh dekret siapapun. Anarkisme pun berpijak pada semangat ini gitu loh teman-teman. Yang mana menolak hukum yang lahir dari dominasi dan lebih percaya pada hukum moral yang lahir dari kesadaran bersama, yang mana kita bisa memilih berbagai hal sesuai dengan kesepakatan ya, solidarity ya. Dan kita bisa melihat gema ini dalam teori natural right atau hak asasi yang melekat pada setiap manusia. Yang mana Sophocles meskipun tanpa menyebut kata anarkisme, dia sudah memberikan pondasi yang berkaitan dengan otoritas manusia yang selalu terbatas. Dan ketika otoritas itu melawan martabat, ia pantas untuk digugat. Sehingga pada akhirnya ya ini mengedepankan nilai-nilai tentang kemanusiaan yang lebih pakem ya teman-teman. Kalau kita mengacu pada filsafatnya Sophocles dan dasar-dasar utama yang berkaitan dengan hukum alam atau natural right. Walau demikian ya, walaupun di dalam Antigone kita sudah melihat sedikit gambaran tentang teorinya Sophocles, Sophocles tidak berhenti sampai di Antigone saja. Dia memberi kita itu suatu drama ataupun buku ya, yang berjudul Oedipus Tyrannus, yang mana di sini dia menggambarkan itu Oedipus bukanlah raja yang jahat, yang mana awalnya ia bijaksana, dicintai rakyat, pahlawan yang menyelamatkan Tibis dari Sphinx. Lalu apa gitu kan? Apa yang terjadi? Nah, dalam dirinya kekuasaan itu tumbuh tanpa batas dan ia menjadi Tyrannus, penguasa absolut yang mana dia yakin semua kebenaran ada di tangannya dan hasilnya ya tragedi. Sophocles ingin kita sadar bahwa masalah bukan hanya soal raja yang baik atau raja yang buruk. Masalahnya adalah kekuasaan itu sendiri. Jadi kekuasaan yang terkonsentrasi selalu berpotensi berubah menjadi tirani, bahkan di tangan orang baik sekalipun. Jadi ya ini merupakan titik tolak kritik yang diajukan oleh para anarkis, bahwa hierarki, relasi perintah dan ketaatan pada akhirnya menciptakan penindasan. Dan Oedipus itu menjelma sebagai peringatan bahwa setiap kekuasaan yang tidak diawasi akan menelan diri dan rakyatnya sendiri. Kemudian jika kita berbalik lagi ke Antigone ya teman-teman, Antigone ini tidak hanya membela dirinya, tapi ia membela martabat manusia dengan berkata setiap orang bahkan musuh berhak atas penguburan yang layak. Ia menolak logika negara yang membagi manusia jadi kawan dan lawan. Dan ini hal yang sungguh luar biasa ya di masa itu gitu loh. Karena di balik sikapnya terdapat prinsip yang sangat dekat dengan anarkisme, yaitu solidaritas tanpa syarat. Yang mana anarkisme itu percaya pada mutual aid, saling tolong tanpa otoritas memaksa, dan Antigone di dalam itu ya yang ditulis oleh Sophocles ini menolak politik perpecahan dan ia memilih cinta kasih dan penghormatan. Maka Sophocles ini mengingatkan kita kalau politik yang sehat itu bukanlah politik hukum besi, tetapi politik yang berbasis solidaritas, politik kemanusiaan. Sophocles bisa kita bilang dia cukup bijak, yang mana dia tidak jatuh pada utopia kosong ya. Dia tahu bahwa manusia itu butuh rasio, tetapi juga butuh nurani. Dan dia menawarkan apa yang para filsuf sebut sebagai cautious rationalism, yang mana ini merupakan rasionalisme yang berhati-hati ya. Politik menurutnya itu tidak bisa hanya mengandalkan logika kering, artinya logika tok gitu. Tetapi juga tidak boleh buta pada emosi dan moral. Dan ini sejalan dengan anarkisme yang menolak baik dogma agama maupun dogma negara. Dan rasio dipakai tetapi selalu diuji oleh nurani dan kebebasan. Dan politik itu sebenarnya bukan mesin, tetapi ruang dialog di mana manusia saling meyakinkan, bukan saling memaksa. Dan perlu diingat ya teman-teman, tragedi Yunani ini bukan sekedar hiburan, bukan sekedar cerita belaka. Tragedi ini merupakan ruang kritik sosial,
Dan itu disajikan lewat teater, di mana warga Athena belajar mengkritik pemimpin, hukum, bahkan para dewa. Dan Sophocles memakai panggung sebagai cermin untuk ditunjukkan kepada masyarakat. Ia tidak hanya memberi jawaban yang bersifat final, tapi juga memberi konflik dan dilema, dan juga menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan di dalam masyarakat. Dan inilah bisa kita lihat sebagai salah satu khas dalam metode anarkis, bahwa tidak ada dogma tunggal, tidak ada kebenaran mutlak dari atas. Yang ada hanyalah proses terus-menerus, mempertanyakan, menggugat, dan membangun bersama. Jadi tragedi yang dibangun oleh Sophocles ini merupakan latihan bagi para anarkis ya. Yang mana dia akan mengajarkan kita bahwa otoritas itu selalu diuji, bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang berani mengkritik dirinya sendiri. Sophocles pun mengetahui kalau semua tatanan politik adalah sementara dan dia lahir, tumbuh, lalu runtuh. Dan tragedi-tragedinya itu memperlihatkan betapa rapuhnya sistem dan betapa seringnya manusia itu terjebak karena enggan berubah, tidak mau berubah, ataupun menolak untuk berubah. Yang mana anarkisme ini juga mengingatkan kita kalau negara bukanlah entitas yang abadi. Negara hanya konstruksi yang berkaitan dengan masa lampau atau sejarah. Dan karena ia konstruksi, maka ia seharusnya bisa diubah. Dunia bisa ditata ulang, lebih adil, lebih bebas, dan lebih manusiawi. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui dan melihat sedikit dasar filsafat yang diletakkan oleh Sophocles ini yang berkaitan dengan anarkisme, Sophocles mungkin ya dia tidak terlalu tahu tentang kata anarkisme seperti yang kita ketahui hari ini. Tetapi Sophocles sudah memberi kita sedikit pijakan atau benih dari tragedi Antigonenya ini, yang mana kita bisa belajar tentang keberanian untuk berkata tidak pada hukum yang tidak adil. Dan dari Oedipus tadi Oedipus Tyrannus, kita belajar bahaya kekuasaan yang mutlak. Dari tragedi kita belajar bahwa martabat manusia itu lebih tinggi dari segalanya. Dan hari ini ribuan tahun setelahnya, pesan-pesan itu, prinsip-prinsip itu tetap menyala teman-teman. Masih ada dan terdengar relevan. Yang mana kita akan selalu punya hak untuk mempertanyakan, untuk menolak, untuk membangun dunia yang tidak ditopang oleh ketakutan dan paksaan, tetapi didasari oleh solidaritas, kebebasan, dan cinta kasih. Dan Sophocles memberi kita bukan hanya tragedi, tetapi juga harapan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita wujudkan secara perlahan. Bahwa di balik luka, manusia itu selalu punya pilihan untuk bangkit, untuk menolak penindasan, dan untuk merawat martabatnya sendiri. Sehingga itulah bisa kita simpulkan secara singkat wajah dari anarkisme, yang lahir dari hati nurani, dari solidaritas, dan dari keberanian. Dan Sophocles tanpa pernah menyebut namanya, dia sudah menunjukkannya kepada kita. Dan pada akhirnya, otoritas dapat runtuh, negara bisa hancur, tetapi martabat manusia itu tetap abadi.